wasiat dengan kesabaran. Ini 4 perkara atau 4 golongan yang tidak merugi. Semua manusia merugi kecuali 4 ini. Yang pertama, alladzina amanu, yang beriman. Apa itu iman? Iman itu secara bahasa artinya adalah at-tasdiq, adalah pembenaran, ya, disertai dengan amalan pada sebagian keadaan. Nah, adalah at-tasdiq. Dan secara istilah, iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota tubuh. Ya kan? Sebagaimana akan diterangkan nanti lebih rinci tentang definisi iman. Kalau ini definisi iman, ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota tubuh, maka inilah kesempurnaan ilmu, mengilmui tentang Allah, tentang Nabi-Nya, tentang agamanya. Ya. Sebab seluruh ini masuk dalam cakupan mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam. Ya. Karena itu alladzina amanu ditafsirkan, yaitu orang-orang yang berilmu. Dipahami? Jadi di sini sisi pendalilan Syekh tentang wajibnya berilmu. Semua manusia merugi. Yang tidak merugi kecuali 4 saja. Berarti menunjukkan manusia wajib melepaskan dirinya dari kerugian. Dia wajib termasuk dari 4 perkara ini. Ya, 4 golongan ini. Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kita sudah sebutkan tadi, keimanan itu mengharuskan dia berilmu tentang Allah, tentang Nabi-Nya, dan tentang agama Islam. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat. Yang kedua adalah beramal salih. Yang kedua adalah beramal salih. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Yang ketiga adalah at-tawasau bil haq, saling berwasiat dengan hak. Yang keempat, wa tawasau bis sabr. Keempat, saling berwasiat dengan kesabaran. Ya. Terkumpul di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-amalu bih. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Dari kalimat wa tawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran, dakwah kepadanya. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar itu kita maklumi bersama bahwa sabar ada 3 jenis. Sabar terhadap atau sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi segala larangan Allah. Kemudian sabar, yang ketiga, sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesabaran. Dan kita diperintah untuk bersabar. Dan di dalam surah ini terkandung 4 maratib, 4 jenjang yang hendaknya manusia berjihad melawan dirinya atau berjihad memperbaiki dirinya dengan 4 jenjang ini. Yang pertama adalah ilmu. Dia membenahi dirinya supaya mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i. Dan ilmu adalah 3 yang disebut tadi. Itulah salah satu al-usul. Kemudian yang kedua, dia harus berjihad, mengupayakan dirinya bagaimana beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, dia berdakwah dengan ilmu itu. Yang keempat, dia bersabar. Dia harus kesusahan tatkala berdakwah dan gangguan makhluk terhadapnya. Siapa yang memiliki 4 perkara ini, maka dia telah sempurna di dalam menjalankan agama, dan dia disebut sebagai ar-rabbaniyin, orang-orang yang rabbani. Nah, karena itulah hendaknya kita mempelajari 4 masalah ini dan mewarnai kehidupan kita dengannya. Pertama adalah al-ilm, kemudian al-amalu bih, kemudian ad-da'watu ilaihi, kemudian as-sabru 'ala al-adha fihi. Dan ini adalah kebahagiaan hidup seorang muslim. Dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Baik, sebelum saya uraikan, jadi kita sudah tahu 4 tingkatan. Ya. Berilmu, kemudian beramal, berdakwah, dan bersabar. Nah, apakah semuanya ini saling mengharuskan, terkait dan saling mengharuskan? Dalam artian, ya,
setiap amalan harus dengan ilmu dan setiap ilmu harus dengan amalan? Nah, ya. Kalau antara ilmu dengan amalan, maka ini harus. Setiap ilmu harus dengan amalan dan setiap amalan harus dengan ilmu. Tapi bagaimana dengan dakwah? Apakah setiap dia mendakwakan sesuatu, dia harus berilmu tentang itu dan beramal dengannya? Dalam artian nanti sudah diamalkan baru dia dakwakan? Iya. Nah, di sini ada kelonggaran dalam masalah dakwah. Ya. Sebab karena ada satu masalah sudah didakwakan, disampaikan, diajarkan, tapi masalah tersebut dia sendiri belum pernah mengalaminya, belum pernah mengerjakannya. Berarti dia belum beramal tentang hal tersebut, ya kan? Tapi dia sudah sampaikan, ya. Dia sudah dakwakan. Maka seperti ini tidak apa-apa, bentuk nashrul ilm, menyampaikan ilmu. Tapi yang tercela sesuatu dia tahu harusnya dia amalkan di atas ilmu, dia dakwakan tetapi dia sendiri tidak mengamalkan, maka ini yang tercela. Ya. Ini yang tercela. Atau sesuatu misalnya bentuknya ilmu tapi dia tidak beramal dengannya. Misalnya dia melakukan perzinahan, ya. Dia tahu zina itu haram, ini sudah dosa. Dia berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, harus meninggalkan zina. Kan begitu? Terus ada orang lain juga melakukannya. Apakah dia juga ketika ditanya orang, boleh nggak sih melakukan perzinahan? Apakah dia katakan boleh? Nah, di sini tidak boleh. Dia harus dakwakan, tidak boleh. Jangan ikuti saya. Ya, ya kan? Sebab kalau dia iakan, maka dia akan dapat 2 dosa. Ya. Kalau dia larang, maka dia cuma dapat 1. Dipahami? Jadi ini termasuk masalah yang kadang menjadi ganjalan pada sebagian orang. Baik. Setelah itu kata Asy-Syaikh rahimahullah, qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Berkata Imam Syafi'i, mudah-mudahan Allah merahmatinya, "Law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surah lakafathum." Andai kata Allah tidak menurunkan satu hujjah kepada makhluknya kecuali surah ini, maka sungguh surah ini telah cukup untuk mereka. Ya. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ucapan beliau ini dinukil oleh Ibnu Katsir, tapi konteksnya tidak seperti ini. Dan ada lagi yang menukil lain dari manaqib Imam Syafi'i, tapi kayaknya ini konteks dengan makna. Tapi yang diinginkan di sini oleh Imam Syafi'i, maksudnya surah ini, surah Al-Asr ini cukup bagi makhluk sebagai anjuran untuk mereka dalam berpegang komitmen di atas agama Allah, yaitu dengan beriman, berilmu, beramal salih, mendakwakannya, berdakwah di jalan Allah dan bersabar. Surah ini cukup anjuran untuk perkara ini. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui, agama tidak keluar dari 4 perkara ini, ya kan? Maka surah ini cukup untuk makhluk. Nah, itu maksudnya. Ya. Dan kita ketahui bersama, ya, tentunya kalau dikatakan bahwa surah ini cukup dalam seluruh masalah syariat, ya tentunya tidak. Bukan itu maksud Imam Syafi'i. Ya. Masalah solat, masalah zakat, masalah ini tidak. Tapi pokok-pokok syariat cukup. Ya. Nah, seorang yang akalnya baik dan punya basirah, ya, berakal baik dan punya basirah, apabila dia mendengar surah ini, dia mendengarkannya dan dia membacakannya, ya, disebutkan bahwa seluruh manusia merugi kecuali 4 ini saja. Maka dia akan berusaha untuk melepaskan dirinya dari kerugian dan termasuk dari orang yang menjalankan 4 perkara ini. Ya kan? Demikian. Ya. Maka dengan hal ini cukup bagi makhluk tersebut. Baik, dikatakan oleh beliau, wa qala al-Bukhari rahimahullah, dan berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, babul ilm qabla al-qawli wal amal. Imam al-Bukhari memberi judul bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Ya. Harus berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal.
Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ucapkanlah, ketahuilah bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah kamu terhadap dosa-dosamu. Okay. Sini, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah. Jadi yang pertama disuruh berilmu. Ilmui dulu bahawa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu baru datang amalan, wastaghfir li dhanbik. Kemudian minta ampunlah kamu. Minta ampun itu bentuknya adalah ucapan dan perbuatan. Iya. Jadi sebelum berucap dan berbuat, maka dia berilmu dahulu. Ini sisi pendalilannya. Kata beliau, "Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal." Maka Allah di dalam ayat ini memulai dengan ilmu dahulu sebelum ucapan dan amalan. Sebelum ucapan dan amalan. Seorang hamba kalau bertobat, istighfar, itu kan dengan memohon kepada Allah pengampunan, dan dengan perbuatan dia tinggalkan dosa tersebut, atau dia lakukan ibadah-ibadah yang menggugurkan dosanya. Jadi dengan ucapan dan amalan. Tapi sebelum meminta ampun dari dosa, dia ditekankan dalam ayat mengilmu dahulu tentang la ilaha illallah. Ya. Maka di sini wajibnya seorang itu berilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, dan jahil ini, kejahilan ini adalah penyakit yang bisa membinasakan seorang. Betapa banyak kerusakan yang terjadi karena jahil bid-din, tidak mengerti agama, dan tidaklah muncul penyimpangan bid'ah dan khurafat kecuali jahil tentang agama. Kelihatan kemunduran umat Islam karena jahil terhadap agama. Cuma banyak orang tidak paham obatnya. Menyaksikan fenomena, menjerit melihat penderitaan umat. Sekarang kita tertindas, kita begini, kita begitu, ya, meraung-raung, nangis-nangis, itu tidak ada gunanya. Semuanya menyaksikan, cuman bagaimana cara menyelesaikannya? Maka cara menyelesaikannya adalah kembali kepada mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemuliaan dan jalan kemuliaan umat Islam. Ya, Allah al-Musta'an. Baik, selesai pendahuluan yang pertama. Kemudian pendahuluan yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, "I'lam rahimakallah, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, sesungguhnya yajibu, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, wa muslimatin, dan setiap muslimah, ta'allumu, untuk mempelajari salati hadhil masail, tiga perkara ini, wal amalu bihinna, dan beramal dengannya." Ini sekarang pendahuluan yang kedua, beliau ingin menjelaskan tiga masalah. Tiga masalah yang sangat penting, sampai beliau katakan wajib untuk diketahui dan beramal dengannya. Kita lihat apa masalah ini. Kata beliau al-ula, ya, lagi-lagi beliau dahului dengan i'lam, kemudian rahimakallah, kemudian terus pendahuluan rahimakallah, bukan lagi rahimakallah. Nah, al-ula, masalah yang pertama, annallaha khalaqana, sungguhnya Allah menciptakan kita, wa razaqana, dan memberi rezeki kepada kita, wa lam yatrukna hamala, dan tidak meninggalkan kita sia-sia, tidak membiarkan kita sia-sia begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannata, siapa yang taat kepadanya maka dia masuk surga. Faman asahu dakhala an-nara, dan siapa yang bermaksiat kepadanya masuk ke dalam neraka.
Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna ar-rasula fa'akhadnahum akhdan wabila. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus ila fir'auna, kepada Fir'aun, rasulan, seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun pun bermaksiat, durhaka kepada rasul itu. Fa'akhadnahum, maka kami pun menyiksanya akhdan wabilan, dengan penyiksaan wabila. Wabila itu sangat keras dan menghancurkan. Ya. Baik, ini masalah yang pertama. Seorang muslim dan muslimah hendaknya mengetahui bahwa Allah yang menciptakannya. Ini diketahui oleh seluruh makhluk. Walladzi khalaqakum min tin, dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Thumma qada ajala, kemudian menentukan ajalnya. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian membentuk kalian. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Dan dari ayat-ayat Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian setelah itu kalian adalah manusia-manusia yang bertebaran. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dialah Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ini dalil dari Al-Quran bahawa Allah yang menciptakan kita. Akal sehat pun demikian. Akal sehat juga akan mengikrar tentang hal tersebut. Nah, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sebab keharusannya kalau manusia ada di muka bumi ini, maka cuma dua kemungkinan. Dia yang mencipta atau dia dicipta. Kalau dia dicipta, harus ada tujuan pencipta. Ya kan? Sekarang ditanya kepada manusia, kami yang mencipta atau bukan? Semuanya pasti menjawab bahwa dia dicipta. Dia dicipta. Kalau dia dicipta, maka pasti harus diperintah oleh yang mencipta. Kalau itu ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Antumul khaliqun, atau mereka yang mencipta? Ayat ini ketika didengar oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, dan Nabi membacanya di surat itu, dibaca di salat maghrib. Beliau katakan, ketika saya dengar ayat ini, seakan-akan dadaku melayang. Masuk secara akal tentang hal ini. Baik, kita mengetahui bahawa Allah yang menciptakan kita. Wa razaqana, dan Allah yang memberi rezeki kepada kita. Ya. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah. Katakanlah, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Maka jawabannya Allah. Kita ketahui bahawa Allah yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Kita dimuliakan oleh Allah dengan berbagai nikmat, dengan berbagai macam keutamaan dan kebaikan. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Nah, mungkin kita dicipta terus ditinggalkan begitu saja. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian menyangka bahawa kalian dicipta begitu saja dan kalian tidak akan kembali? Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha tinggi Allah, Maha penguasa yang maha hak.
La ilaha illahu, tidak sembahan kecuali Dia. Mati enggak Allah? Tidak mempunyai hikmah dalam penciptaan kalian. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Bukankah, apakah manusia menyangka bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja? Nah, manusia ini dicipta dengan suatu maksud. Tidak dibiarkan begitu saja. Dikatakan bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah mengutus kepada kami, kepada kita seorang rasul. Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadanya, maka dia akan masuk surga. Wa man ata'ahu dakhala an-nar. Dan siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini keharusan. Ketika diutus kepada kita Rasul dan diturunkan kepada kitab, menunjukkan bahwa kita manusia ini dicipta dengan suatu tujuan. Tidak dibiarkan begitu saja. Tidak dibiarkan begitu saja. Nah, kita diperintah untuk taat kepada Rasul tersebut. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya supaya kalian dirahmati. Wa may yuti'illaha war rasul wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang kafir. Dan dijadikan ketaatan kepada Rasul sama halnya dengan taat kepada Allah. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dalam Al-Quran ada 33 ayat. Semuanya perintah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wa man ata'ahu dakhala an-nar. Dan siapa yang bermaksiat kepada beliau, durhaka kepada beliau, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududa yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kekal dalamnya, dan dia akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Ya. Faqila, maka ditanyakan kepada beliau, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan ini? Yang tidak mau ini ya Rasulullah? Nah, kita kalau muslim berfikir, siapa ini orang yang sangat tidak baik berfikir ini, enggan untuk masuk surga, tidak mau masuk surga? Kan begitu? Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau ini? Maka Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. "Wa man ata'ani faqad aba." Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Maka wajib kita taat kepada Ar-Rasul. Jadi penekanan di sini, di masalah pertama ini kita wajib mengetahui bahwa Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan kita tidak ditinggalkan begitu saja di muka bumi ini. Ya. Tidak mungkin kita dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang. Tidak mungkin kita dibiarkan begitu saja hidup, tidak ada pertanggungjawaban nanti. Tidak ada tuntunan dalam kehidupan. Nah, diutus kepada kita seorang Rasul. Ya. Dan beliau tekankan juga dalam masalah yang pertama ini bahwa Rasul ini wajib untuk ditaati. Siapa yang taat kepadanya dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadanya dia masuk neraka. Beliau sampaikan dalilnya.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasula." Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'ata fir'aunur rasula fa'akhadnakum akhdan wabila. Lalu Fir'aun mendustakan rasul ini, maka kami pun menyiksanya dengan penyiksaan yang sangat keras lagi membinasakan. Lihat akibat bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ingat, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang kecil. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah beliau, akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksaan yang sangat pedih. Dan akan diberikan kehinaan kepadanya kalau dia menyelisih perintah Nabi. Dalam Al-Quran dikatakan, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin." Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang dihinakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, kata beliau, "Wa ju'ila ad-dallu was-sadaru ala man khalafa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisih perintah, akan dihinakan. Nah, dan telah terbukti dalam sejarah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan siksaan langsung karena durhaka kepada Rasul. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Amr bin Aqwa, ada seorang yang makan di sisi Rasulullah SAW, dia makan pakai tangan kirinya. Maka Nabi berkata kepadanya, "Ya fulan, kul biyaminik." Kamu makan pakai tangan kanan. Dan fulan makan pakai tangan kananmu. Katanya apa? "Ya Rasulullah, la astati." Ya Rasulullah, saya tidak mampu. Saya kan punya tangan kanan, dia bergerak, mengatakan tidak mampu. Nah, Salamah bin Aqwa mengatakan orang ini tidak mau melakukannya karena sombong saja. Maka Nabi berkata, "La stata'ta." Kamu tidak akan mampu selama-lamanya. Seketika itu juga dia tidak mampu lagi mengangkat tangannya. Subhanallah. Akibat langsung menimpanya karena menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat di perang Tabuk dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada malam ini akan berhembus angin yang sangat kencang. Siapa yang punya kendaraan ikat baik-baik dan jangan seorang pun yang keluar, perintah beliau. Pada malam harinya ada 2 orang yang melanggar. Keluar mereka. Apa yang terjadi? Dihempaskan oleh angin sehingga terdampar di 2 gunung Qai. 2 gunung dekat Mekah. Bayangkan dari dekat Madinah terdampar dekat Mekah. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Nabi Aqil dari jalan Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang utusan untuk mendatangi seorang pendeta Nasrani supaya dia masuk Islam. Datang si utusan ini pada pendeta, apa katanya? Justru molok-molok, berkata, "Ishrabuk hada." Rob kamu ini apa itu? Apakah dia terbuat dari emas atau dari perak atau dari tembaga? Bukannya menerima, justru molok-molok. Kembali utusan melaporkan kepada Nabi. Nabi katakan, "Datangi lagi." Iya. Datang kedua kalinya, jawabannya sama. Kembali lagi, kata Nabi, "Datangi lagi." Datang ketiga kalinya, jawabannya sama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim petir membakar habis orang tersebut. Nah, lihat orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercatat dalam hadis yang sahih. Ini 3. Ya, dari hadis yang sahih dan banyak lagi pelajaran lain. Dan ini berjalan di setiap zaman. Imam Az-Zahabi menyebutkan di Syiar Alamin Nubala, ada seorang yang kelihatannya mengingkari suatu atau mengingkari sunnah. Ya, di tengah majelis atau dihadiri oleh beberapa orang alim ulama di masjid ini. Maka tiba-tiba dari atap, tak tahu dari mana, turun ular yang sangat besar mengejar orang tersebut. Mengejarnya terus. Akhirnya
orang-orang yang yakin berkata kepadanya, wahai fulan, bertobat kamu cepat kepada Allah, ya, dari kesalahan-kesalahan. Maka ia pun bertobat. Seketika itu ularnya hilang. Nah, Imam Az-Zahabi ketika menyebut, beliau katakan, dan sanad kisah ini semuanya imam, yang meriwayatkannya semuanya imam terpercaya, menunjukkan penisbatannya benar. Dan Hafiz Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, ya, sebuah kisah, saya lupa apakah guru beliau atau yang lainnya. Jelas dia datang kepada seorang guru. Gurunya ini tiap kali memberi hadis dari belakang tirai. Ya, laki-laki gurunya, tapi memberi hadis dari belakang tirai. Ya, memberi hadis dari belakang tirai. Terus begitu. Sampai akhirnya si murid ini, begitu sudah lama belajar sama gurunya, maka akhirnya guru tersebut membuka tirainya, dan ternyata kepalanya mirip kepala keledai. Ya, manusia mirip kepala keledai. Kenapa? Dia berkata, menasihati muridnya tersebut, wahai anakku, hendaknya kamu taat dan jangan meremehkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dulu saya ketika membaca hadis bahwa orang yang mendahului imam itu akan dirubah kepalanya, dikhawatirkan dirubah kepalanya dari kepala keledai, dia acuh-acuhan. Ya. Bukan menolak, tapi acuh, dan terjadi terhadapnya seperti itu. Ingat bahwa malapetaka akan menimpa seseorang apabila ia menyimpang dari ketaatan kepada Rasulullah SAW. Karena itu hati-hati. Ya. Hendaknya setiap orang sayang pada dirinya masing-masing, dan hendaknya setiap orang tahu akan tujuan penciptaannya di muka bumi ini. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, At-taniya, masalah yang kedua, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Sungguhnya Allah tidak rida untuk dipersyirikatkan bersamanya seorang pun di dalam peribadatan kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah tidak rida itu seorang malaikat yang didekatkan, dan tidak pula seorang nabi yang diutus. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Ya. Ini masalah yang kedua. Setelah kita ketahui, kita wajib memahami bahwa kita diciptakan dengan suatu maksud tujuan, dan kita diwajibkan untuk taat kepada Rasul. Di sini masalah kedua, kita wajib mengetahui bahwa kita dicipta ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah kepada Allah, dan Allah tidak rida dipersyirikatkan dalam peribadatan kepadanya. Allah tidak rida dipersyirikatkan dengan siapapun, tidak dengan malaikat yang didekatkan, dan tidak pula dengan nabi yang diutus. Ya. Nah, disebut dua makhluk Allah, malaikat dan nabi. Dua makhluk Allah yang mulia, yang diagungkan. Bersama dengan itu Allah tidak rida dipersyirikatkan dengan dua makhluk ini dalam peribadatan kepadanya. Ibadah harus murni kepada Allah, dan Allah tidak rida dipersyirikatkan dengan makhluk. Dua ini diberi contoh. Malaikat saja dan nabi saja dari makhluk Allah yang diagungkan dan didekatkan di sisi Allah, Allah tidak rida dipersyirikatkan dengannya, apalagi yang lainnya. Ya, kan begitu? Apalagi yang lainnya. Nah, ini penekanan dari syirik. Kemudian kata beliau, dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah, sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau berdoa, beribadah bersama Allah kepada seorang pun. Sini katakan wa annal masajida, sungguhnya masjid-masjid. Masjid ada dua penafsiran. Ada yang katakan masjid
adalah masjid tempat untuk sujud. Ini masjid yang kita kenal dalam istilah Indonesia, tempat untuk melakukan ibadah, untuk sujud. Dan dia mengatakan masjid yaitu anggota sujud. Anggota sujud, ya, dahi, hidung, dua telapak tangan, kemudian lutut dan dua ujung kaki. Ya, ini semua anggota sujud. Jadi sungguhnya masjid-masjid, masjid yang merupakan tempat ibadah atau anggota-anggota sujud, semuanya itu adalah milik Allah, hanya untuk Allah. Maka fala tad'u, jangan sekali-sekali kamu berdoa. Ya, di sini dari kalimat tad'u, berdoa. Doa itu ada dua macam, ada doa masalah, ada doa ibadah. Ya. Kalimat doa dalam istilah syariat punya dua makna. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Ada doa meminta. Nah, ini dalam pengertian bahasa Indonesia kita berdoa. Itu mana doa dalam bahasa Indonesia, itu meminta. Doa yang kedua adalah doa ibadah. Itu doa berbeda ibadah. Jadi jangan kamu beribadah kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini prinsip yang kedua yang ditekankan di sini oleh Syekh, ya, perkara pokok. Masalah yang kedua yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, bukan hanya diketahui, tapi dia wajib beramal dengannya. Wajib dia beramal dengannya. Nah, ya, Allah tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun. Kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan dosa kesyirikan lakunya kekal dalam neraka. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah mengharamkan untuknya surga, tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dan orang yang berbuat kesyirikan, amalannya hancur, tidak dianggap. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu amalannya kami jadikan debu yang berterbangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Ini masalah yang kedua di sini. Yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa Allah tidak meridai perbuatan kesyirikan. Allah tidak meridai dipersyirikatkan dengan makhluknya, siapapun makhluk itu. Apakah dia malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus, Allah sama sekali tidak ridha. Wala yarda li ibadihi al-kufur. Allah tidak pernah meridai kekufuran terhadap hambanya. Nah, dalam hadis Jabir yang diriwayatkan Muslim atau Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a, dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a, dakhala an-nar." Siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, maka dia masuk surga. Dan siapa yang masuk atau siapa yang menghadap kepada Allah dan berbuat kesyirikan walaupun sedikit, maka dia masuk neraka. Nah, kesyirikan ini adalah dosa yang sangat besar yang harusnya seorang hamba menjauhinya. Baik, kemudian masalah yang ketiga dikatakan di sini oleh Syekh rahimahullah, as-salitsah, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul, sungguhnya barang siapa yang taat kepada ar-rasul, wa wahhada Allah, dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah. Ya. Masalah yang ketiga ini beliau angkat setelah menyebutkan masalah yang pertama dan kedua. Beliau katakan siapa yang taat kepada Allah,
siapa yang taat kepada Rasul. Ini masalah yang pertama dulu. Siapa yang taat kepada Rasul, wa wahhada Allah, dan dia mentauhidkan Allah. Ini masalah yang kedua. Siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, artinya dia telah berada di atas jalan lurus seperti ini. Okay. Nah, dan demikian seorang Muslim harusnya senantiasa berada di atas jalan lurus dan mencari hal-hal yang menyebabkan Allah mencintainya. Ya. Kata sebagian para ulama, perkara itu laysa sya'an an tuhib, wala sya'an an tuhab. Perkara itu bukan kamu mencintai, bukan masalah kamu yang cinta, tapi yang menjadi masalah bagaimana kamu dicintai. Ya. Jadi kalau kita beramal sesuatu, bukan pikiran kita cinta amalan ini, nah. Tapi kita pikir bagaimana Allah mencintai kita, sehingga kita beramal dengan seluruh amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini jalan lurus, taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah. Ini jalan lurus yang harus ditempuh oleh seorang Muslim. Ya. Dan dia harus tetap berada di atasnya, satu di atasnya. Ya, Ibn Al-Qayyim punya satu bait syair, saya indahkan. Kata beliau, "Fali wahidin, kun wahidan, fi wahidin, a'ni sabil al-haqq wal iman." Kata beliau, "Fali wahidin," karena yang maha satu. Kamu lakukannya karena Allah. Kun wahidan, jadilah kamu satu. Maksudnya kamu hendaknya mengikhlaskan maksud dan tujuanmu. Fi wahidin, dalam satu jalan. Ya, bukan banyak jalan, dalam satu jalan. Ya. Apa satu jalan ini? A'ni sabil al-haqq wal iman. Yang saya maksudkan dengan satu jalan, kata Ibnu Qayyim, yaitu jalan kebenaran dan jalan keimanan. Seorang Muslim harus berada di atas hal ini. Ya. Nah, harus seperti itu prinsipnya. Fali wahidin, kun wahidan, fi wahidin, a'ni sabil al-haqq wal iman. Nah, kata Syekh rahimahullah, siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah. Maka tidak boleh ia memberikan loyalitasnya, memberikan kecintaannya kepada man hadda Allah wa rasulah, kepada siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau memang dia taat kepada Ar-Rasul dan dia mentauhidkan Allah, maka keharusannya tidak boleh dia menyerahkan loyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun penentang tersebut adalah karib kerabatnya yang paling dekat. Iya. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Tidaklah engkau wahai Muhammad, tidaklah engkau mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak akan kamu dapati mereka memberikan kecintaan kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun menentang Allah dan Rasulnya itu ayah-ayah mereka, atau abna'akum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanakum, atau saudara-saudara mereka, atau ashiratahum, atau keluarga mereka. Sifatnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak mungkin diberikan loyalitas kepada penentang Allah dan Rasulnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka inilah telah digariskan, telah ditetapkan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin min. Dan Allah mengokohkan mereka dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka inilah kelompok Allah.
Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah bahwa kelompok Allah itulah yang akan beruntung. Ini masalah yang ketiga berkaitan dengan masalah loyalitas. Masalah al-wala wal-bara. Loyalitas dan kebalikannya adalah kebencian, antipati. Al-bara diringkas dalam bahasa Arabnya al-wala, loyalitas. Al-bara adalah kebencian atau antipati. Al-wala wal-bara ini adalah pokok yang sangat agung dalam syariatul Islam, yang ditunjukkan dengan dalil yang sangat banyak, bahawa kaum muslimin loyalitasnya hanya untuk Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, dan dia harus menancapkan, menanamkan kebencian kepada penentang Allah dan Rasulnya. Oleh setiap muslim dan muslimah, dan dia wajib mengamalkannya. Ya Tuhan, menjadikan selain dari kalian. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dukum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali. Sebagian dari mereka memberikan loyalitas kepada sebagian yang lainnya. Wa may yatawalla minkum fa innahu minhum. Allah mengancam, siapa yang memberi loyalitas kepada mereka dari kalian, maka sungguh ia itu terhitung dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladzina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan mereka sebagai para wali, para orang yang kalian berikan loyalitas kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan ayah-ayah kalian dan saudara-saudara kalian dari wali-wali, orang-orang yang kalian berikan loyalitas kepadanya. Kalau ayah-ayah dan saudara-saudara kalian itu lebih mencintai kekufuran di atas keimanan, siapa yang memberi loyalitas kepada mereka di antara kalian, maka ia adalah orang yang zalim. Dan banyak lagi ayat yang sangat tegas menunjukkan tentang hal ini, bahwa kita harus memberikan loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kaum mukminin.